Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah luar biasa yang penuh dengan keajaiban dan kekuatan iman. Bagaimana seorang bocah berusia 7 tahun, dengan izin Allah, berhasil mengislamkan ribuan biksu di Thailand. Sebuah cerita yang pastinya akan membuat kita semakin yakin akan kebesarannya. Sebelum kita mulai, mari kita sejenak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita selalu mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Tulis solawat di kolom komentar. Semoga keberkahan dan rahmat Allah selalu menyertai kita semua. Yuk, simak kisah selengkapnya. Kisah luar biasa ini berawal di sebuah desa kecil di Thailand, sebuah tempat yang dikelilingi oleh pegunungan hijau nan asri. Di desa yang tenang ini, hidup seorang bocah laki-laki bernama Kop Hun. Desa tempat Kop Hun dilahirkan bukanlah desa yang ramai atau kaya raya, melainkan sebuah tempat yang sederhana, namun penuh dengan kedamaian. Kehidupan masyarakat di sana sangat dipengaruhi oleh budaya dan agama mereka. Kop Hun lahir di keluarga yang sederhana, namun kaya akan kasih sayang dan nilai-nilai agama. Ayahnya adalah seorang petani yang bekerja keras di ladang, sementara ibunya adalah seorang guru mengaji yang sangat mencintai ajaran Islam. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga Kop Hun selalu mengajarkan kepadanya pentingnya berbagi, berbuat baik, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Kop Hun sudah diperkenalkan dengan ajaran Islam yang mendalam. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah hafal beberapa surah pendek dalam Al-Quran dan seringkali terlihat penuh semangat mengikuti setiap pengajaran yang diberikan ibunya. Namun, yang membuat Kop Hun berbeda dari anak-anak lain adalah kemampuan luar biasanya dalam berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Meskipun usianya baru 7 tahun, ia mampu berbicara dengan penuh kebijaksanaan dan kelembutan, membuat orang-orang di sekitarnya terkagum. Pada suatu hari yang penuh berkah, sebuah kejadian besar terjadi di desa tempat Kop Hun tinggal. Dengan izin Allah, Kop Hun berhasil mengislamkan ribuan biksu di Thailand, suatu prestasi yang sangat luar biasa bagi anak seusianya. Semua ini berawal dari ketulusan hati Kop Hun yang ingin menyebarkan damai dan kebaikan Islam kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Dengan keikhlasan dan keberaniannya, Kop Hun mendekati mereka dengan penuh kelembutan. Tanpa ada rasa takut atau ragu, ia berbicara dengan hati yang tulus, memancarkan kasih sayang, dan menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang menyejukkan hati. Keberhasilan Kop Hun bukan hanya tentang mengubah keyakinan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana seorang anak kecil, dengan doa dan keyakinannya yang tulus, bisa membawa perubahan yang besar. Ini menunjukkan bahwa dengan izin Allah, tidak ada yang mustahil. Meskipun masih kecil, Kop Hun sudah menjadi contoh nyata bahwa setiap individu, baik tua maupun muda, memiliki potensi luar biasa untuk membawa kebaikan dan menyebarkan kasih sayang. Kop Kun, seorang bocah berusia 7 tahun, hidup di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan. Di desa itu, ada sebuah vihara yang menjadi pusat kehidupan spiritual para biksu. Meski usia Kop Kun masih sangat muda, ia sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dan tidak ada yang menyangka bahwa anak sekecil dirinya dapat mempengaruhi ribuan biksu yang hidup dengan penuh disiplin dan pengabdian di vihara itu. Suatu hari, ketika musim hujan datang dan banyak orang berdiam di rumah, Kop Kun merasa terdorong untuk mengunjungi vihara. Desanya dikenal sebagai tempat yang damai, tetapi di sekitar vihara selalu ada aura misterius, hampir seperti sebuah kekuatan spiritual yang menantang keyakinan yang ada. Pada awalnya, para biksu menganggapnya hanya anak kecil yang ingin bermain atau bertanya-tanya tentang dunia mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang Kop Kun, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia datang dengan membawa sebuah kitab kecil berisi ayat-ayat yang belum pernah dibaca oleh para biksu. Dengan penuh ketulusan, Kop Kun mulai bercerita kepada mereka. Ia tidak menggunakan kata-kata besar atau jargon agama, tetapi cara dia berbicara penuh dengan kebijaksanaan yang melampaui usianya. Semua agama mengajarkan tentang kedamaian dan kasih sayang, katanya dengan suara lembut. Tapi mungkin ada jalan lain yang lebih mendalam, sebuah jalan yang menyatukan kita semua. Biksu-biksu yang mendengarkan mulai merasa ada sesuatu yang bergerak dalam diri mereka. Mereka mendekati Kop Kun dengan rasa penasaran yang tak terungkapkan. Salah satu dari mereka, seorang biksu yang sudah tua dan bijaksana, bertanya, "Kop Kun, bagaimana engkau bisa memahami begitu banyak hal di usiamu yang masih sangat muda?" Dengan senyuman kecil, Kop Kun menjawab, "Bukan aku yang memahami semuanya, tetapi hati yang bersih yang mengajarkan kita tentang kedamaian. Hanya dengan hati yang terbuka, kita dapat melihat kebenaran yang lebih besar dari sekadar ritual atau aturan yang ada."
Perkataan itu menghantam dalam-dalam hati para biksu. Mereka mulai merenung, dan dalam perjalanan panjang mereka yang sudah melewati banyak tahapan latihan spiritual, beberapa di antara mereka mulai merasa seolah-olah mereka telah kehilangan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih universal. Hari demi hari, Kop Kun terus berbicara kepada mereka. Ia mengajarkan konsep-konsep dasar ajaran Islam dengan cara yang sangat sederhana, tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang kasih sayang, dan tentang pentingnya persaudaraan di antara sesama makhluk ciptaannya. Para biksu mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, suatu rasa yang datang tanpa pamrih, tanpa batasan keyakinan, dan yang terpenting, tanpa rasa takut. Namun, tidak semua biksu mudah menerima ajaran Kop Kun. Beberapa merasa terguncang dengan pemikiran yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah jalan yang mereka jalani selama ini sudah benar? Tetapi yang membuat Kop Kun istimewa adalah kemampuannya untuk tidak memaksakan pandangannya kepada siapapun. Ia hanya berbicara tentang apa yang diyakininya dengan penuh cinta, tanpa tekanan. Waktu berlalu, dan seiring dengan semakin banyaknya biksu yang mulai memahami ajaran yang disampaikan oleh Kop Kun, sebuah perubahan besar mulai terjadi. Beberapa dari mereka mulai mempraktikkan apa yang mereka pelajari, berdoa dengan cara yang lebih sederhana, berbagi kasih sayang dengan lebih tulus, dan lebih terbuka terhadap pemahaman agama lain. Namun, proses ini tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Sejumlah biksu yang lebih konservatif merasa terancam oleh ajaran baru ini dan mulai mempertanyakan integritas dari seluruh komunitas. Namun, Kop Kun tidak gentar. Ia tahu bahwa perubahan membutuhkan waktu, dan hanya dengan kesabaran serta ketulusan, ia bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk menemukan kedamaian sejati. Suatu pagi yang cerah, sekelompok biksu yang telah sepenuhnya terinspirasi oleh ajaran Kop Kun mulai melakukan pertemuan tertutup. Mereka saling berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa melanjutkan perjalanan spiritual mereka tanpa mengorbankan kebenaran yang mereka yakini. Mereka ingin merayakan kedamaian dan kasih sayang di seluruh dunia, tidak hanya melalui pengajaran mereka, tetapi dengan tindakan yang nyata. Kop Kun, meskipun masih kecil, melihat semuanya dengan hati yang penuh kebahagiaan. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ada ribuan, bahkan mungkin jutaan jiwa yang masih harus dibimbing ke arah yang lebih baik. Tetapi dengan hati yang penuh harapan, ia percaya bahwa, pada akhirnya, kebenaran akan mengalahkan kebodohan dan kasih sayang akan selalu mengalahkan kebencian. Kop Kun, seorang bocah berusia 7 tahun, hidup di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan. Di desa itu, ada sebuah vihara yang menjadi pusat kehidupan spiritual para biksu. Meski usia Kop Kun masih sangat muda, ia sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, dan tidak ada yang menyangka bahwa anak sekecil dirinya dapat mempengaruhi ribuan biksu yang hidup dengan penuh disiplin dan pengabdian di vihara itu. Suatu hari, ketika musim hujan datang dan banyak orang berdiam di rumah, Kop Kun merasa terdorong untuk mengunjungi vihara. Desanya dikenal sebagai tempat yang damai, tetapi di sekitar vihara selalu ada aura misterius, hampir seperti sebuah kekuatan spiritual yang menantang keyakinan yang ada. Pada awalnya, para biksu menganggapnya hanya anak kecil yang ingin bermain atau bertanya-tanya tentang dunia mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang Kop Kun, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia datang dengan membawa sebuah kitab kecil berisi ayat-ayat yang belum pernah dibaca oleh para biksu. Dengan penuh ketulusan, Kop Kun mulai bercerita kepada mereka. Ia tidak menggunakan kata-kata besar atau jargon agama, tetapi cara dia berbicara penuh dengan kebijaksanaan yang melampaui usianya. Semua agama mengajarkan tentang kedamaian dan kasih sayang, katanya dengan suara lembut, tapi mungkin ada jalan lain yang lebih mendalam, sebuah jalan yang menyatukan kita semua. Biksu-biksu yang mendengarkan mulai merasa ada sesuatu yang bergerak dalam diri mereka. Mereka mendekati Kop Kun dengan rasa penasaran yang tak terungkapkan. Salah satu dari mereka, seorang biksu yang sudah tua dan bijaksana, bertanya, "Kop Kun, bagaimana engkau bisa memahami begitu banyak hal di usiamu yang masih sangat muda?" Dengan senyuman kecil, Kop Kun menjawab, "Bukan aku yang memahami semuanya, tetapi hati yang bersih yang mengajarkan kita tentang kedamaian. Hanya dengan hati yang terbuka, kita dapat melihat kebenaran yang lebih besar dari sekadar ritual atau aturan yang ada." Perkataan itu menghantam dalam-dalam hati para biksu. Mereka mulai merenung, dan dalam perjalanan panjang mereka yang sudah melewati banyak tahapan latihan spiritual, beberapa di antara mereka mulai merasa seolah-olah mereka telah kehilangan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih universal. Hari demi hari, Kop Kun terus berbicara kepada mereka. Ia mengajarkan konsep-konsep dasar ajaran Islam dengan cara yang sangat sederhana,
tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang kasih sayang, dan tentang pentingnya persaudaraan di antara sesama makhluk ciptaannya. Para biksu mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, suatu rasa yang datang tanpa pamrih, tanpa batasan keyakinan, dan yang terpenting, tanpa rasa takut. Namun, tidak semua biksu mudah menerima ajaran Kopkun. Beberapa merasa terguncang dengan pemikiran yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah jalan yang mereka jalani selama ini sudah benar? Tetapi yang membuat Kopkun istimewa adalah kemampuannya untuk tidak memaksakan pandangannya kepada siapapun. Ia hanya berbicara tentang apa yang diyakininya dengan penuh cinta, tanpa tekanan. Waktu berlalu, dan seiring dengan semakin banyaknya biksu yang mulai memahami ajaran yang disampaikan oleh Kopkun, sebuah perubahan besar mulai terjadi. Beberapa dari mereka mulai mempraktikkan apa yang mereka pelajari, berdoa dengan cara yang lebih sederhana, berbagi kasih sayang dengan lebih tulus, dan lebih terbuka terhadap pemahaman agama lain. Namun, proses ini tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Sejumlah biksu yang lebih konservatif merasa terancam oleh ajaran baru ini dan mulai mempertanyakan integritas dari seluruh komunitas. Namun, Kopkun tidak gentar. Ia tahu bahwa perubahan membutuhkan waktu, dan hanya dengan kesabaran serta ketulusan, ia bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk menemukan kedamaian sejati. Suatu pagi yang cerah, sekelompok biksu yang telah sepenuhnya terinspirasi oleh ajaran Kopkun mulai melakukan pertemuan tertutup. Mereka saling berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa melanjutkan perjalanan spiritual mereka tanpa mengorbankan kebenaran yang mereka yakini. Mereka ingin merayakan kedamaian dan kasih sayang di seluruh dunia, tidak hanya melalui pengajaran mereka, tetapi dengan tindakan yang nyata. Kopkun, meskipun masih kecil, melihat semuanya dengan hati yang penuh kebahagiaan. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ada ribuan, bahkan mungkin jutaan jiwa yang masih harus dibimbing ke arah yang lebih baik. Tetapi dengan hati yang penuh harapan, ia percaya bahwa, pada akhirnya, kebenaran akan mengalahkan kebodohan dan kasih sayang akan selalu mengalahkan kebencian.